Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat-sahabat Fatayat yang berbahagia, khususnya sahabat Fatayat Kabupaten Demak, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang mulia di tahun ini. Semoga semua sahabat-sahabat senantiasa sehat, kuat, dan mampu dalam menjalani segala ibadah di bulan Ramadan yang suci ini. Sahabat-sahabatku, Ramadan merupakan madrasah, sekolah, tempat di mana kita bisa mendapatkan banyak pelajaran tentang hidup dan juga kehidupan. Salah satu yang bisa kita ambil, Ramadan mengajarkan kita tentang sabar. Ya, sabar merupakan bagaimana kita bisa menahan diri, bagaimana kita bisa mengendalikan diri agar kita senantiasa melakukan apa yang diperintah Allah dan menahan diri agar kita tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan Allah ataupun dilarangnya. Maka di Ramadan ini kita belajar mendominankan diri kita agar senantiasa menjadi pribadi yang mulia. Salah satu contoh di Ramadan, ya, contohnya tentang makan dan minum, di mana bulan selain Ramadan kita bebas melakukannya di waktu kapanpun, dimanapun. Tapi di Ramadan kita dilatih untuk bersabar. Sepilih tentang makan, kita diperintah untuk bersabar, menunggu datangnya berbuka. Jadi sabar itu butuh proses, tidak bisa instan. Ya, sama aja dalam kehidupan. Apakah menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, itu tidak boleh-boleh, tapi ada waktunya, harus berproses terlebih dahulu. Maka Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu. Seruan untuk kita, kalau kita memang merasa orang yang beriman, kalau kita sebagai orang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. Maka ketika menghadapi kehidupan yang tidak mudah, yang banyak ujian ini, datanglah ista'inu, minta pertolonglah kepada Allah. Bukan ketika kita ada masalah menulis status, apakah itu menyelesaikan masalah? Tentu tidak. Tapi ista'inu, datanglah kepada Allah, minta pertolongan pada Allah dengan cara apa? Dua hal, yaitu bisobri wassalah, dengan sabar dan juga sholat. Kata sabar di sini berarti kan apa? Allah menguji kita dulu. Dalam menjalani kehidupan ada ujiannya, ada musibah-musibah, ada kendala-kendala. Maka sebagai orang yang beriman, datang kepada Allah, lalu menghadapi itu semua bisobri, dengan sholat, dengan sabar, lalu lakukanlah sholat. Ketika kesabaran itu sudah mendominan dalam diri kita, maka minta kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Lalu dalam ayat itu dilanjut, Innallaha ma'as-sabirin, bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah tidak pernah berjanji bahwa dengan sabar akan kelar semua permasalahan, dengan sabar sudah beres dengan permasalahan. Tapi Innallaha ma'as-sabirin, Allah akan membersamai kita. Jadi kenapa harus takut? Maka dalam menjalani kehidupan ini, kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah, bahwa Allah akan menuntun kita ke jalan yang baik, ke ending yang bahagia apabila kita senantiasa minta pertolongan padanya dan juga senantiasa bersabar. Sabar ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah bagaimana kita sabar dalam melanggengkan ketaatan.
Yang kedua, bagaimana kita bisa sabar dalam tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa sabar ketika menghadapi musibah atau ujian hidup. Sabar dalam ketaatan, bagaimana kita bisa istiqomah ketika Allah memerintahkan untuk sholat, puasa, bagaimana kita menjaga lisan, bagaimana kita mengistiqomahkan berbuat baik, membaca Al-Quran, atau berbuat apapun dengan penuh keikhlasan. Dan ini semua memang butuh kesabaran. Sekali lagi, sabar bukan sesuatu yang instan, tapi memang harus selalu kita usahakan, selalu diusahakan, selalu diupayakan, karena itu menjadi sebuah pembiasaan. Dan yang kedua adalah sabar tarkul ma'asi, dalam meninggalkan maksiat. Apalagi ketika ini sangat berat, ketika maksiat di depan mata, kesempatan ada, modal ada, tapi kita bisa ngerem, bisa menahan diri, bisa mengontrol diri, bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukannya, maka Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, ketika kita sudah bisa menjaga ketaatan, ketika kita sudah bisa sabar tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, maka yang terakhir adalah bagaimana kita bisa sabar ketika menerima ujian. Dalam hidup, dalam menjadinya, sekali lagi tidaklah mudah, tapi kita harus yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberi kita ujian di luar kemampuan kita. Allah memberikan ujian, berarti Allah yakin bahwa kita mampu. Allah aja yakin kita mampu, kenapa kita dengan diri sendiri tidak yakin? Inilah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin aja bahwa apapun yang diberikan Allah, bahwa kita ini mampu menghadapinya. Dan dalam memahami musibah, dalam memahami ujian-ujian hidup, karena ujian itu bisa berupa kebahagiaan, itu juga ujian, bagaimana kita bisa sabar melakukannya, selalu bersyukur. Bisa juga ujian, bisa berupa musibah, sebagaimana musibah yang menimpa kita, sahabat-sahabat katanya di Demak, yaitu berupa banjir. Jika kita, ego kita tinggi, jika kita merasa kok ujian kenapa harus saya, kenapa tidak orang lain, kenapa Allah nggak adil, kenapa Allah memberikan ujian seperti ini, kita merasa berat. Karena apalagi ketika kita membayangkan panen gagal, surat-surat penting hilang, atau mungkin perabotan rumah banyak yang rusak, kita merasa itu berat karena itu merasa itu milik kita, padahal kita tahu kita tak punya apa-apa. Yang kita punya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ada ujian di sana. Dalam memberikan ujian dan musibah, bisa jadi di situ Allah ingin menguji kita seberapa kuat iman kita. Maka kita bisa sabar menghadapinya, disitulah sebagai bukti bahwa iman kita adalah kuat. Bisa jadi juga Allah memberikan musibah atau ujian karena Allah pengen kita mendekat lagi padanya. Karena manusia ketika diberi nikmat kadang-kala merasa nyaman, nikmat, sehingga sedikit melupakan Allah, maka Allah merangkul kita. Allah pengen kita mendekat lagi padanya. Atau bisa jadi ketika musibah dan ujian datang karena Allah ingin meningkatkan derajat kita, maka selalu berhusnudzonlah kepada Allah bahwa apapun yang kita terima inilah yang terbaik buat kita, bukan apa yang kita inginkan, tapi bagaimana yang memang menurut Allah itu yang terbaik buat kita. Inna ma'al usri yusra, bahwa dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Dan bukan berarti musibah nggak ada ujungnya, tetapi pasti di situ ada ujungnya, ada endingnya. Ketika kita senantiasa bersabar dan minta petunjuk pada Allah, insya Allah akan ada jalan kemudahan. Dan wala taj'asu min rahillah, jangan sampai kita putus asa dengan musibah yang menimpa kita, kita terpuruk, kita malas-malasan. Justru inilah cambuk buat kita. Kita harus lebih ikhtiar, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan berhusnudzon, yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar.
Sahabat Ali bin Abi Thalib berkata bahwasannya iman dan kesabaran itu bagikan kepala dan juga tubuh. Maka ketika kesabaran dan keimanan itu lepas, kepala dan tubuh itu lepas, maka nggak ada manfaatnya. Maka ketika kesabaran hilang, keimanan pun juga akan hilang. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita dalam menghadapi musibah ini justru lebih menggerus, mengurangi keimanan kita kepada Allah. Dan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau juga berkata bahwa sabar itu obat yang pahit, obat yang gak enak, tetapi berkah. Maka orang yang berakal akan meminum obat yang pahit itu, akan merasakan pahit yang sementara itu untuk ketenangan selamanya, untuk kenyamanan yang lebih nyata, yang akan datang. Sama aja seperti kita ketika kita sakit, maka ada obat apapun pasti pahit yang kita rasakan, pahitnya paling sebentar, tapi nikmat setelahnya, nikmat sehat yang kita rasakan itu jauh lebih luar biasa, lebih membahagiakan. Maka para sahabat-sahabatku, jangan lelah ya untuk bersabar. Kita itu kuat. Allah memberikan ujian kita karena kita mampu untuk menghadapinya. Semoga kita senantiasa sehat tubuh kita, sehat waras mental kita, dan juga kuat iman kita. Kita bersama pasti bisa. Kita harus saling mendoakan semoga Allah ridho dengan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita lakukan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.